Kami masih berdiskusi bersama Mariza Patria dari Partai Gerindra, Guntur Romli dari PDI Perjuangan, dan juga Mas Arya Fernandes dari CSIS. Pak Riza melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi dengan sikap Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju untuk konsisten membuat suasana politik jadi sejuk, apakah ini bisa diartikan bahwa ada harapan sesungguhnya dari Gerindra bisa membawa PDI Perjuangan bergabung ke koalisi pemerintahan baru? Ya, jadi sekali lagi kami menghormati apapun yang menjadi keputusan Partai PDIP yang akan diputuskan Ibu Megawati. Apakah berada dalam koalisi maupun dalam pemerintahan. Biarlah nanti Pak Prabowo nanti dan Ibu Megawati yang akan bertemu dalam dialog tersebut. Nanti kita akan dengarkan apa saja yang menjadi kesepakatan, diskusi, dan dialognya. Yang pasti kedua tokoh ini pasti memikirkan kepentingan bangsa dan negara, pasti memikirkan rakyat, dan pasti menjaga supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat terwujud apa yang menjadi harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, mari kita tunggu saja apapun yang menjadi keputusan. Insya Allah kedua tokoh ini selalu mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan tanah air, kepentingan merah putih, dan agar suasana politik juga semakin baik, semakin kondusif, supaya pemerintahan ke depan dapat melaksanakan pembangunan yang pada akhirnya dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Mas Arya, ada beberapa indikasi yang dilihat beberapa pihak juga yang mengindikasikan tampaknya PDIP akan merapat ke pemerintahan Pak Prabowo. Salah satunya masalah revisi Undang-Undang MD3 yang sudah tidak terdengar lagi suaranya, bahkan saat revisi Undang-Undang Kementerian Negara tampaknya kalem-kalem saja, tampak tenang-tenang saja semua menerima revisi itu. Anda merasa itu indikasi yang kuat juga? Saya kira itu indikasi yang potensial untuk menjelaskan itu ya. Dan kalau di politik kita tahu bahwa rumors itu adalah setengah dari kebenaran. Jadi dan sebagian besar rumor-rumor politik itu sebagian besarnya hampir sesuai dengan apa yang dirumorkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan, apalagi yang dikejar oleh partai koalisi Pak Prabowo di parlemen sudah 82%. Ya, jadi dari 580 hanya kurang 122 kursi, apalagi yang dikejar. Soal kondusivitas, saya kira sekarang politik kita kondusif, tidak ada instabilitas, tidak ada pemberontakan, tidak ada kekacauan, ya, politik kita stabil. Yang kedua dari sisi PDI Perjuangan juga apa juga yang dikejar ya. PDI Perjuangan sudah 3 kali di kekuasaan, 1 kali di masanya Pak Jokowi dan 2 kali di masanya Pak Jokowi dan 1 kali di masanya Bu Mega. Jadi sudah komplit pemenang partai legislatif. Mungkin akan ada stabilitas karena 100% kekuasaan di tangan eksekutif. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana kekuasaan yang super majority itu akan berdampak pada hal-hal lainnya. Misalnya saya kasih contoh, jelas tidak akan ada penyeimbang, jelas tidak ada kontrol dari parlemen, jelas kebijakan politik akan mudah ditetapkan tanpa ada suara alternatif. Bukan tidak mungkin pilpres kita nanti akan dilakukan via MPR, bukan tidak mungkin pilkada kita akan kembali ke DPRD, bukan tidak mungkin GBHN akan kembali muncul. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana risiko-risiko yang muncul kalau pemerintahan sangat kuat, eksekutifnya sangat kuat. Stabilitas mungkin terjadi, kondusivitas mungkin terjadi. Tapi pertanyaan lainnya adalah, kalau dengan 82% harusnya itu udah super majority. Kalaupun ada voting di DPR, udah pasti menang. Ya kan? Udah pasti menang voting di DPR. Berarti tanda tanyanya adalah kenapa koalisi pemerintahan baru ini ingin menambah kekuatan. Satu, bisa jadi mungkin ada anggota koalisi yang diperkirakan tidak loyal. Sehingga butuh menambah kekuatan baru. Atau bisa jadi ada agenda-agenda lain yang ditujukan untuk misalnya memperkuat dukungan kebijakan-kebijakan politik yang kita belum tahu sampai hari ini. Tapi saya kira ini adalah pilihan sejarah bagi PDI Perjuangan. Apakah ia juga partai-partai lain, tapi karena PDI Perjuangan belum menentukan sikap, ini adalah segera adalah pilihan sejarah bagi PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan akan ikut pemerintah atau ikut sebagai kekuatan kontrol bersama masyarakat.
Atas komentar atau pandangan dari Mas Arya ini, Mas Guntur gimana meresponnya? Karena kan posisinya sekarang koalisi paling besar adalah dari pemerintahan yang ada saat ini. Kenapa kemudian PDIP masih mempertimbangkan untuk masuk ke pemerintahan yang baru ini? Ya, karena kami melihat benar-benar itu suara-suara dari publik, dari kelompok-kelompok sipil, dari kelompok-kelompok pro-demokrasi yang menginginkan PDI Perjuangan itu tetap membangun kekuatan penyeimbang dan membangun mekanisme kontrol, checks and balances dalam demokrasi, Mas. Saya kira ini yang juga menjadi pertimbangan utama Ibu Megawati untuk tetap, katakanlah sampai saat ini belum memutuskan mau berada atau di luar pemerintahan. Namun kami ingin mengatakan bahwa dalam setiap pertemuan politik itu kan segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja nanti ada arahan, ada perintah dari Ibu Ketua Umum kami bahwa kami akan masuk dalam pemerintahan. Ya bisa jadi, maka kami akan berjodoh dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kalaupun tidak jadi masuk dalam pemerintahan, ya kami juga tidak akan membangun sebagai politik permusuhan. Ya kami sangat mengerti apa yang disampaikan Pak Prabowo itu, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Intinya PDI Perjuangan pun kalau berada di luar pemerintahannya Pak Prabowo tidak menjadikan itu sebagai politik permusuhan, tapi politik penyeimbangan. Dan kalaupun program-program itu nantinya bagus, kami akan berada di depan untuk membela. Kalau program-program itu berpihak kepada rakyat kecil, ya, kepada kaum marhain, maka PDI Perjuangan meskipun tidak berada dalam pemerintahan akan menjadi garda terdepan membela program-program tersebut. Sekalipun sudah punya pengalaman 2 periode di dalam pemerintahan, Anda merasa bahwa partai masih tetap mempertimbangkan untuk bisa masuk ke pemerintahan yang baru nanti? Intinya kami sampai saat ini masih menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati, bahwa ya kader pun siap, mau di luar oke, ya kan, nggak mau di dalam juga oke. Namun yang kami kan sekarang kan berkaca kepada suara-suara publik, suara-suara kelompok sipil, suara-suara pro demokrasi dan juga hasil Rakernas kelima bulan Mei 2024, bahwa disitulah PDI Perjuangan tetap ingin merawat demokrasi, membangun mekanisme check and balances, kemudian membangun kekuatan penyeimbang, ya, dan juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang benar-benar ingin menjalankan amanat reformasi. Itu kan hasil Rakernas, forum yang juga tertinggi dalam sistem di ADRT kami, ya, setelah Kongres, Mas. Jadi itu yang benar-benar menjadi pegangan kami. Tapi nantinya kalau Ibu Ketua Umum ada perubahan sikap, ya kami ya sami'na wa ta'na, menunggu saja. Saya kasih kesempatan terakhir Pak Riza, singkat saja, karena posisi koalisi Kim ini 82% di parlemen. Kenapa kemudian Gerindra merasa tampaknya masih butuh nih PDI Perjuangan untuk dirayu bergabung ke pemerintahan baru? Apakah ada parpol yang tidak setia di koalisi? Tidak ada hubungan, semua partai dalam Kim maupun Kim Plus itu sangat solid, sangat baik. Semua ingin memberikan kontribusi, pengabdian, pengorbanan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara dengan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sekali lagi semua partai-partai yang berkoalisi itu baik dan solid, semua akan memberikan kontribusi terbaiknya. Dan yang kedua terkait PDIP, kita sesama partai politik saling menghormati, saling menghargai, tidak ingin mencampuri apalagi mengintervensi. Apapun yang menjadi keputusan PDIP kita hormati, kita hargai, dan semuanya baik. Di dalam koalisi baik, di luar baik. Yang penting sama-sama memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dinamika ini dalam, bisa di luar atau di mana saja, yang penting mari sama-sama kita jaga agar semua proses pembangunan bangsa ke depan bisa berjalan dengan baik. Pada akhirnya yang diminta adalah adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinamika ini yang masih menarik untuk dicermati. Membanggakan di dunia. Insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia akan menjadi negara yang hebat. Dinamika ini patut menarik untuk dicermati sebelum pelantikan Prabowo dan Mas Gibran di tanggal 20 Oktober nanti. Pak Riza, Mas Arya, dan Mas Guntur, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih.